Baik, kita lanjutkan materi kita. Setelah kita mengenal tentang istilah pengusaha, baik itu pengusaha, kemudian kita kenal pengusaha kena pajak dan pengusaha kecil, maka berikutnya kita akan mempelajari tentang NPWP. Karena sebelumnya dijelaskan bahwa ada persyaratan yang namanya NPWP. Apa itu NPWP? Tapi sebelumnya ada tambahan lagi yang harus kalian cari, yaitu tentang pengusaha kena pajak ya. Tentang pengusaha kena pajak, apa kelebihan dan kekurangannya. Nah, itu soal yang ketiga ya, sebagai tugas buat nantinya. Sekarang kita masuk ke NPWP. NPWP di sini dijelaskan adalah nomor yang diberikan kepada WP sebagai sarana dalam administrasi perpajakan. Artinya, apa sih bukti kita sebagai wajib pajak? Nah, buktinya adalah NPWP. Begitu. Nanti kalian yang belum tahu ya, seperti apa bentuk NPWP, coba cari tahu ya. Atau kita jadikan tugas ya. Nanti kalian cari contoh ya. Contoh gambar NPWP. Nah, biar kalian tahu dokumen yang menjadi syarat sebagai tadi menjadi pengusaha kena pajak. Kok banyak tuh NPWP yang dibutuhkan, NPWP pengurus. Nah, seperti apa NPWP gitu, nanti dicari tahu. Nah, NPWP ini dijelaskan di bab yang ke-1 di sini tentang kewajiban kita sebagai wajib pajak untuk menjadi seorang wajib pajak dengan adanya nomor pokok wajib pajak. Nah, di situs DJP pun ada ya, kita cari di sini untuk badan. Nah, ini syarat pendaftaran nomor pokok wajib pajak. Memang ada aturan yang mungkin kalian tahu bahwa nantinya semua warga negara yang memiliki KTP itu otomatis menjadi wajib pajak karena NPWP itu digantikan atau sama posisinya dengan KTP. Jadi bagi yang punya KTP berarti dia merupakan wajib pajak. Nah, apa syarat-syarat kita sebagai atau apabila ingin mendaftarkan ingin mendaftarkan NPWP. Nah, di sini ada untuk badan dulu nih. Ya. Ada yang untuk badan dulu. Jadi wajib pajak itu kan tadi dikatakan ada wajib pajak orang pribadi, ada juga wajib pajak badan. Nah, kalau wajib pajak badan dan orang pribadi, bukti bahwa dia seorang wajib pajak adalah adanya NPWP. Nah, untuk mengajukan NPWP, di sini dibedakan menurut jenis badannya. Yang pertama, ada badan yang berorientasi pada profit, seperti PT, CV, firma, dan lain sebagainya. Sebagaimana yang kalian baca di layar. Kemudian yang kedua, ada badan yang tidak berorientasi pada profit atau nggak menghasilkan profit atau non-profit, seperti yayasan, gitu ya, NGO, lembaga keagamaan, dan lain-lain. Kemudian ada juga yang badan berbentuk kerjasama operasi, sebagaimana yang tadi sudah kita jelaskan, bahwa ada perusahaan yang ingin melakukan pekerjaan tertentu, mereka membuat joint operation. Seperti contohnya biasanya pada perusahaan-perusahaan konstruksi. Kemudian yang keempat, badan yang merupakan cabang. Jadi ada cabang yang ingin memisahkan atau ada cabang baru kemudian ingin NPWP yang berbeda.
Jadi nanti dia melakukan kewajiban perpajakannya sendiri untuk yang cabangnya. Nah, adapun syarat-syaratnya itu berbeda antara yang profit dan non-profit. Kalau yang profit seperti PT dan lain-lain adalah fotokopi dokumen seperti berikut ini, akta pendirian, kemudian surat keterangan. Nah, ini tuh bukan semuanya harus dipenuhi, tetapi atau begitu ya. Kemudian yang kedua, seperti yang sebelumnya menjadi PKP, yaitu dokumen yang menunjukkan identitas seluruh pengurus. Kalau misalkan dia sebagai warga negara Indonesia, maka NPWP nomor pokok wajib pajak pribadinya ya. Kan ini ngomongin NPWP untuk badannya. Kemudian yang asing, maka dia harus menyertakan fotokopi paspor dan fotokopi NPWP. Ya, kalau dia terdaftar sebagai wajib pajak. Kalau belum, ya daftarkan dulu, seperti itu ya. Kemudian kalau yang itu yang tadi itu, yang ini sama ya, baik yang profit maupun yang non profit. Kemudian untuk yang joint operation, dokumen yang harus dilengkapinya yaitu perjanjian kerjasama antara perusahaan-perusahaan seperti tadi perusahaan konstruksi, kemudian juga fotokopi kartu NPWP masing-masing anggota. Kemudian yang ketiga adalah identitas pengurus bentuk kerjasama itu. Jadi hampir sama ya dengan persyaratan yang ada untuk mengukuhkan diri sebagai PKP. Adapun untuk cabang harus ada NPWP pusat atau induk gitu ya. Itu syaratnya, karena nanti untuk NPWP cabang itu angka utamanya sebenarnya sama. Yang membedakan adalah angka terakhir ya, angka terakhir di NPWP tersebut. Kalau misalkan cabang yang ke-1 nanti 001. Makanya nanti kalian lihat, kalau kalian ada NPWP 3 angka akhir itu berapa? Kalau orang pribadi pasti 000 ya. Kalau misalkan badan nanti dicek gitu ya. Kalau 000 berarti dia pusat. Kalau 001 berarti dia cabang. Nah, seperti itu. Itu untuk yang badan. Sekarang kita coba cek untuk yang orang pribadi. Nah, orang pribadi ini juga wajib gitu ya, memiliki yang namanya NPWP. Nah, ini syarat pendaftaran NPWP apabila kita sebagai orang pribadi. Yang pertama, kita itu bisa mendaftarkan diri sebagai WPWP kalau kita memiliki kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang tidak melakukan ataupun yang menghasilkan atau tidak menghasilkan. Nah, ini contohnya ada karyawan, pegawai, pengusaha, dan lain-lain yang menghasilkan ya. Yang kedua adalah WP yang belum memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Namun, gitu kan, berkeinginan mendaftarkan dirinya untuk memperoleh NPWP. Nanti kita lihat nih, kalau kita sudah memiliki syarat itu, maka mau kita punya pekerjaan, mau kita tidak punya pekerjaan, mau kita punya penghasilan atau kita tidak punya penghasilan, boleh mendaftarkan sebagai wajib pajak dengan dibuktikannya NPWP. Contohnya di sini ada pelamar kerja yang belum memiliki penghasilan. Dan dia sebenarnya belum ada kewajiban untuk memiliki NPWP, tapi apabila dia berkeinginan mendaftarkan dirinya, maka dia boleh. Termasuk juga kalian, mahasiswa yang belum memiliki penghasilan, itu juga boleh. Asalkan nanti syaratnya KTP ya, nanti kita akan bahas di bawah. Kemudian yang ketiga, jika kita sudah memiliki NPWP pribadi, lalu punya penghasilan yang berasal dari usaha kita. Jadi kita sebagai karyawan, tapi kita juga punya penghasilan di luar kita sebagai karyawan. Gitu ya, itu juga boleh mendapatkan NPWP atas penghasilan atau atas usaha yang kita lakukan. Boleh disatukan dengan NPWP kita atau mau dipisahkan khusus NPWP untuk usaha kita.
Kemudian yang keempat adalah warisan belum terbagi. Jadi kalau ada wajib pajak orang pribadi, dia meninggalkan warisan, namun belum memiliki NPWP, kemudian warisan itu diterima, dari warisan tersebut diterima atau diperoleh penghasilan. Seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan kita termasuk salah satu di antara 4 kategori ini, maka apabila kita termasuk salah satu dari 4 kategori ini, maka kita berhak, boleh gitu ya, kita boleh mendaftarkan diri memiliki NPWP. Adapun syarat-syaratnya yaitu sebagai berikut. Apabila kita WPOP yang memiliki kegiatan usaha atau kita memiliki usaha atau yang memiliki penghasilan gitu, syaratnya hanya KTP kalau kita warga negara Indonesia. Artinya, apabila kita mempunyai KTP, kita berhak boleh memiliki NPWP. Kemudian kalau untuk warga negara asing, maka tambahan yaitu fotokopi paspor. Atau kalau misalkan dia bukan warga negara Indonesia, kalau misalkan dia pasti bukan warga Indonesia ya, kalau misalkan dia asing, harus ditambah dengan KITAS atau kartu izin tinggal sementara. Dan kitab, kartu izin tinggal tetap, yang menunjukkan dia itu ingin menjadi wajib pajak orang pribadi. Nah, kemudian bagi kalian mahasiswa yang belum memiliki penghasilan atau nanti kalian melamar pekerjaan untuk di perusahaan, itu harus menyertakan KTP saja. Begitu ya. Makanya nanti ditugaskan kepada kalian untuk membuktikan informasi yang ada di sini, yang ada di situs resmi DJP ya, pajak.go.id gitu. Kalian diminta untuk membuat NPWP. Ya. Sebagai tugas. Waktunya sampai sebelum UAS ya, jika ingin mendapatkan nilai tugas dari NPWP ini. Kemudian, apabila usaha dan atau pekerjaan bebas yang punya lebih tadi ya, kita punya penghasilannya di beberapa tempat sebagai karyawan dia dan kita juga punya usaha, sama KTP juga, NPWP yang pertama kita, kalau kita pengen usaha kita itu khusus NPWP sendiri gitu ya. Nah ini warisan belum terbagi, nah ini jarang dilakukan, karena pada dasarnya pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan, wajib pajak warisan itu belum menggunakan NPWP dari yang meninggalkan warisan tersebut. Seperti itu. Kita tidak perdalam untuk yang warisan ya. Nah, apabila kita memiliki NPWP dengan syarat kita memiliki KTP, maka kewajiban yang harus kita lakukan adalah melapor di setiap tahunnya. Seperti sekarang, misalkan meskipun kita tidak punya penghasilan atau kalian tidak punya penghasilan, tetap melapor melalui ISPT. Nanti caranya gimana? Tinggal diikuti saja. Jadi kita harus bisa sebagai orang yang belajar pajak itu nyobain. Biar apa? Biar kita tahu. Jadi pada saat ada keluarga kita yang bertanya, kita tahu gimana caranya melaporkan SPT. Syukur-syukur dibayar gitu ya. Karena gampang, tapi mungkin buat yang yang nggak pernah, yang tidak familiar atau takut, klik ini takut salah, klik itu takut salah, itu nanti kalian guide gitu ya, atau pandu. Nah ini tempat-tempat pendaftaran dan pelaporan PKP. Kalau misalkan kita orang pribadi, maka kita tinggal mengajukan ke tempat tinggal WP ya, tempat tinggal kita WP di mana. Seperti itu. Nah, cara untuk mendapatkan NPWP, nah nanti kalian cari tahu sendiri ya. Sebenarnya banyak caranya, ini bisa online di sini. Mendaftarkan diri sebagai NPWP atau mau datang langsung ke kantornya boleh. Kalau misalkan di KPP-nya boleh, tapi kalau misalkan lagi nggak boleh karena sedang COVID gitu ya, tinggal diikuti saja tentang tata caranya. Begitu. Nah itu tentang NPWP. Ya. Jadi
tugasnya untuk yang NPWP ini adalah membuat NPWP ya, tapi tugas ini deadline-nya sebelum UAS ya, atau sebelum UAS ya, seperti itu.